Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa laqad yassarnal Qur'ana li zikri fahal mim mudakkir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Al-Qur'an merupakan kalam Allah, ucapan Allah, sehingga dengannya, dengan perantara Al-Quran, dengan bersama Al-Quran, kita akan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita tahu bahwa Al-Quran itu kalam Allah, sehingga tentu kita perlu beradab, perlu takzim, perlu memuliakan, perlu mengagungkan terhadap Al-Quran itu. Kita telah membahas kemarin mengenai adab-adab terhadap Al-Quran itu, bahwasanya dengan membaca Al-Quran perlu menghadirkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan surat dari seorang kekasih, tentu kita akan sangat senang. Sampai-sampai kalau membacanya itu wajah kekasih kita itu muncul di surat itu. Karena saking menjiwai kita membacanya itu, nggak bosan-bosan bacanya. Pagi dibaca, malam dibaca, mau mandi dibaca, mau berangkat dibaca. Karena itu surat dari kekasih, idaman hati kita. Ataupun kalau kita dapat surat dari presiden, kita juga akan merasa bangga, sangat gembira, senang, akan tawajuh, akan serius baca surat itu secara mendetail. Seperti itu, nggak bosan-bosan dibaca, bahkan dibangga-banggakan. Saya dapat surat dari presiden, diposting di Facebook, di media sosial, ke tetangga, ke RT. Nah, saya ini dapat surat dari presiden. Saking senangnya dapat surat dari presiden. Ataupun kalau kita mendapat surat dari kedua orang tua kita, dapat SMS, dapat WhatsApp, atau mendapatkan panggilan dari orang tua kita yang lama kita di perantauan, tentu kita juga akan merasa terharu kan begitu, karena untuk menghilangkan rasa kangen kita dari kasih sayang kedua orang tua. Nah, itu adalah surat-surat dari makhluk seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang lagi kepada kita. Kita tahu sayangnya orang tua kita kepada kita, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang lagi. Kita tahu sayangnya ibu kita kepada kita, tapi Allah tuh lebih sayang lagi sama kita. Suatu ketika dikisahkan dalam syair Arab, itu ada seorang pemuda, yang mana pemuda ini begitu cinta sama seorang wanita. Dia datang menghampiri wanita itu ke rumahnya. Wahai Andinda, saya ini sangat cinta sama kamu, tapi udah lama saya pendem. Nah, ini saya mau mengungkapkannya ini. Nah, sekarang ini saya ingin mengungkapkan ungkapan rasa cinta saya. Diterima nggak kira-kira cinta saya ini? Nah, kata wanita itu, aduh, maaf ya bang, saya nggak akan terima cinta kamu kecuali kamu penuhi syarat saya. Apa, Adinda? 1, kamu bunuh ibu kamu, lalu ambil hatinya buat saya. Nah, pemuda tadi mendengar ucapan seperti itu, ternyata bergembira dia. Karena dia tahu sudah lama saya menunggu bahwa saya ingin mendapatkan rasa cinta saya diterima oleh wanita itu, dan sekarang saya akan diterima dengan hanya membunuh ibu saya dan mengambil hatinya buat dia, seperti itu. Karena memang ternyata dari pihak wanita ini sudah bermusuhan gitu kan. Ayah pemuda ini sudah meninggal, tinggal ibunya. Dengan bergembira pemuda tadi langsung datang dia ke rumahnya. Dia ambil pisau, dibunuh ibunya. Ketika dibunuh ibunya, diambil hatinya, lalu dia bergembira, tergesa-gesa, terburu-buru, langsung ingin menghampiri wanita pujaan hatinya tadi. Kenapa? Karena dia ingin langsung diterima rasa cintanya. Dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa seperti itu, akhirnya apa? Dia pun kepleset di tanah, jatuh. Hatinya tadi tergelinding, hati ibunya tadi tergelinding di tanah. Ternyata apa? Atas izin Allah, hati tadi berbicara. Wahai anakku sayang, kamu jatuh tadi sakit apa enggak? Kalau seandainya ibu masih hidup, melihat luka kamu seperti itu, tentu kaki kamu itu sudah ibu basuh, sudah ibu bersihin, sudah ibu rawat, sudah ibu obati. Kata ibunya tadi, kata hati ibunya tadi. Dengan mendengar suara daripada hati ibunya tadi, akhirnya seorang pemuda tadi itu pun menyesal
Dia ambil pisau yang telah membunuh ibunya tadi, yang digunakan untuk membunuh ibunya tadi, ingin membunuh dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, atas izin Allah hati ibunya tadi bicara lagi. Wahai anakku sayang, jangan kamu sakiti hati ibu kedua kalinya. Pertama kamu udah bunuh ibu, kamu ambil hati ibu ini. Nah sekarang kamu mau bunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya kamu itu adalah buah hati ibu. Jangan kamu sakitilah hati ibu untuk kedua kalinya. Dengan mendengar seperti itu, akhirnya anaknya tadi menyesal dalam keadaan yang menjadi-jadi. Karena telah berbuat suatu yang bodoh, suatu yang menzalimi kedua orang tuanya sendiri, menzalimi ibunya sendiri, sedangkan ibunya sayang sama dia. Nah, kawan-kawan, dari intisari kisah tersebut, kita tahu kasih sayang ibu kepada kita itu begitu besar, kan begitu. Apalagi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga dengannya menghadapi Al-Qur'an perlulah rasa ta'zim, perlulah rasa yang serius membacanya itu, sehingga kita bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam membaca atau mentilawah, menghafal atau mentadabburi Al-Qur'an. Karena hakikatnya Al-Qur'an adalah kalam Allah, ucapan Allah yang mana ia lebih tinggi daripada daripada derajat seluruh makhluknya, seperti itu. Di antara keutamaan-keutamaan Al-Quran yang bisa saya sampaikan, karena banyak sekali hadis-hadis mengenai Al-Quran, namun beberapa hadis yang bisa saya sampaikan, yakni yang pertama, hadis pertama dari Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Artinya, orang yang terbaik di antara kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mengapa? Karena memang ketika kita bersama Al-Quran, mempelajari kalam Allah, yang mana kalam Allah itu adalah agung, tentu kita pun akan menjadi orang yang terbaik. Majelis kita akan dimuliakan, di majelis kita itu akan dicucuri sakinah, ketenangan hati, keberkahan. Di majelis kita itu pun akan terlihat bercahaya oleh penduduk langit itu, seperti kita melihat bintang di langit, seperti itu. Itu di antara keutamaan Al-Quran, ya ini di antara orang yang terbaik di antara kalian, yaitu orang yang belajar dan mengajarkannya. Yang kedua, dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran hingga tidak ada waktu berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku akan mengaruniakan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang yang memohon kepadaku. Keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama kemuliaan Allah di atas seluruh makhluknya. Sehingga bisa kita pahami dari keutamaan Al-Quran mengenai hadis yang kedua ini, orang yang senantiasa disibukkan dengan Al-Quran, bangun tidur dia melihat hafalan Al-Qur'annya. Setelah sholat subuh dia baca Yasin, baca Al-Waqi'ah, mentilawah Al-Qur'annya. Zuhur begitu juga, sore begitu juga. Ketika malam sebelum tidur baca Al-Qur'an juga, baca surah Al-Muluk atau baca surah Al-Waqi'ah, surah Sajadah, Ad-Dukhan dan lain sebagainya, sehingga tiada hari baginya kecuali dia membaca Al-Qur'an. Maka orang-orang seperti ini Allah akan ijabah keinginannya walaupun dia tidak sempat berdoa. Ini keutamaan yang kedua. Orang yang disibukkan dengan Al-Quran, Allah akan ijabah walaupun dia nggak sempat berdoa. Hidupnya akan dipenuhi keberkahan. Sebagaimana qaul ulama, jika waktu kalian tidak disibukkan dengan kebaikan, maka waktu kalian akan disibukkan oleh hal-hal yang batil, oleh hal-hal yang buruk. Tentu dengan kita membaca Al-Quran, maka nanti waktu kita akan terisi dengan hal-hal yang baik, bahwa waktu kita akan menjadi barokah, waktu kita akan menjadi berkah. Apa sih waktu berkah itu? Misal kalian sebagai mahasiswa dapat tugas nih, aduh tugasnya banyak betul ini, kira-kira bisa menyelesaikan waktu tugas ini hitungan 6 jam lah gitu, 6 jam atau seharian. Karena keberkahan yang Allah berikan kepada kalian, waktu kalian berkah, akhirnya apa? Setengah jam sampai 1 jam udah selesai. Misal ada urusan di kampus, mau tanda tangan, mau ke sini, bolak-balik, fotokopi. Waduh, ini kira-kira orang ini bisa menghabiskan waktu 7 sampai 1 bulan. 7 hari, seminggu, sampai 1 bulan. Karena Allah beri keberkahan dalam hidup kalian, dalam waktu kalian. Pekerjaan yang sulit
bisa menghabiskan seminggu sampai 1 bulan, bisa jadi selesaikan hanya 1 hari. Nah itu waktu yang lama bisa dengan efisien karena keberkahan dari Allah bisa selesai dalam 1 hari. Nah itulah di antara keutamaan orang yang senantiasa sibuk atau menjadi ahli Al-Quran. Hadis selanjutnya yang kita bahas mengenai hadis yang ketiga, bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang ahli di dalam Al-Qur'an akan berada di kalangan malaikat pencatat yang mulia dan lurus, dan seorang yang tidak lancar tersendat-sendat di dalam membaca Al-Qur'an sedang ia bersusah payah mempelajarinya akan mendapatkan ganjaran 2 pahala atau 2 kali lipat. Nah, demikian orang yang mahir di dalam Al-Qur'an itu akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti malaikat yang mulia. Karena tadi dia adalah Al-Qur'an merupakan kalam Allah, tentu orang yang mempelajarinya dengan mahir itu akan menjadi seperti derajatnya malaikat, kemuliaannya seperti malaikat yang mulia seperti itu. Kiramil bararah, malaikat-malaikat pencatat yang mulia dan lurus. Itu bagi orang yang mahir ganjarannya. Sedangkan orang yang terbata-bata membacanya itu terbata-bata, entah entah ba nggak bisa bedakan, entah sa entah sya nggak bisa bedakan, tapi dia sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Orang yang terbata-bata seperti itu. Orang yang membaca dengan orang yang membaca dengan terbata-bata akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala kesungguhannya, dia susah payah baca Al-Quran tapi dia nggak bosan, tetap belajar, sulit tetap belajar, tetap sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan pahala. Pahala yang kedua adalah pahala tiap huruf yang dia baca. Karena bagaimanapun tiap huruf Al-Quran itu akan mendatangkan pahala. Tidak dikatakan alif lam mim itu 1 huruf, namun alif adalah 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Dan tiap huruf yang dibaca itu akan mendatangkan 1 hasanah. Dan 1 hasanah sama dengan 10 pahala. 1 kebaikan sama dengan 10 pahala. Jadi ketika kalian membaca Al-Quran, itu tiap hurufnya akan mendatangkan 1 hasanah. Dan 1 kebaikan itu sama saja ganjarannya dengan 10 pahala. Sebagaimana surah Al-An'am, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan 1 amal kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Entah itu berbuat baik apapun, entah itu bersedekah, membaca Al-Quran, maka ia akan mendatangkan 10 kebaikan. Itu janji Allah. Namun kalau dia ikhlas, betul-betul khusyuk, atau betul-betul mencari daripada ridha Allah, bisa jadi bukan hanya dikali 10 itu pahalanya, bisa jadi 70, bisa jadi 700, bisa jadi 7.000 atau 700.000 dan lain sebagainya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dia kehendaki. Jadi seperti itu. Membaca Al-Quran dengan adab, dengan tawajuh, bisa jadi bukan hanya 1, namun bisa jadi lebih berlipat ganda lagi pahalanya. Itu keutamaan Al-Quran dari hadis yang ketiga yang saya sampaikan. Selanjutnya hadis yang keempat yang akan kita bahas, yaitu an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Rawahul Muslim. Dari Umar radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini, dan dia merendahkan beberapa kaum lain melalui kitab ini pula. Jadi sehingga keutamaan hadis ini betul-betul menyatakan bahwa Allah akan meninggikan suatu kaum dengan Al-Quran, dan Allah akan merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran pula. Suatu kisah sebagai di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin Khattab telah mengangkat gubernur Mekah, yaitu seorang sahabat yang bernama Nafi. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abza, wahai Ibnu Abza, siapakah yang diangkat Nafi untuk menjadi amir atau pengurus kawasan hutan? Maka Ibnu Abza berkata, si Nafi telah mengangkat seorang hamba sahaya untuk menjadi pengurus daripada kehutanan.
Oleh karenanya Umar bin Khattab langsung memanggil Nafi yang saat itu menjadi gubernur Mekah yang telah dilantik oleh Umar bin Khattab. Wahai Nafi, mengapa kamu mengangkat seorang budak, seorang hamba sahaya menjadi ketua, menjadi amir, menjadi pengurus kawasan hutan? Maka Nafi berkata, saya mengangkatnya karena ia suka membaca Al-Quran. Saya melantik dia karena dia suka membaca Al-Quran. Maka Umar bin Khattab berkata bahwasanya dengan Al-Quran ini Allah meninggikan derajat banyak orang, dan dengannya pula Allah akan merendahkan derajat banyak orang. Hadis ini menyatakan bahwasanya tentu dengan Al-Quran itu bisa meninggikan derajat kita. Ini baru di dunia, belum nanti di akhirat, belum dikubur, itu ada syafaatnya semua. Al-Quran akan mendatangkan syafaat. Ketika kita di dunia ini, kalau kita lihat, saya pernah mendengar rektor 2 dari Unila itu berkata, di Unila itu mengadakan beasiswa hafiz Quran. Siapa yang hafal 30 juz Al-Quran itu diterima beasiswa, diterima untuk masuk di semua fakultas Unila secara gratis. Entah itu mau ngambil fakultas kedokteran, yang manapun itu diterima secara gratis. Di Universitas Malahayati itu setiap tahunnya menerima 2 orang hafiz Quran yang hafal 30 juz. Nah itu masih keutamaan di dunia, Allah telah tinggikan derajatnya. Dan saya juga dengar, dapat kabar, kalau kita masuk kepolisian itu cukup dengan hafal 15 juz, menyatakan bahwa kita hafal 15 juz, itu bisa lulus tes tanpa tes tertulis seperti itu. Tanpa tes tertulis kita bisa masuk ke kepolisian cukup dengan hafal 15 juz. Nah itu keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada seorang yang sahabat dengan Al-Quran. Hadis yang kelima, yakni dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan diseru kepada ahli Al-Quran, teruskanlah bacaan Quranmu dan teruskanlah menaiki surga tingkat demi tingkat, dan bacalah dengan tartil seperti yang telah engkau baca di dunia, karena sesungguhnya tempat terakhirmu adalah di mana engkau telah sampai pada ayat terakhir yang kamu baca. Nah, dengan kita ketahui bersama bahwa hadis ini menyatakan orang yang membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran, mentilawah Al-Quran, maka nanti derajat surganya akan menjadi tinggi pula. Hadis selanjutnya, yakni dari Mu'az Al-Juhani radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari. Jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia, bagaimana menurut perkiraan mengenai orang-orang yang mengamalkannya? Dalam hadis ini dinyatakan bahwa ketika kalian menjadi ahli Al-Quran, suka membaca Al-Quran, orang tua kalian nanti di akhirat itu dimuliakan oleh Allah, dibanggakan di hadapan para malaikat. Kalau kalian mau membanggakan kedua orang tua kalian, apalagi dibanggakan oleh para malaikat, apalagi dibanggakan Allah, ya sudah, banyak-banyaklah baca Al-Quran, jangan lalai, kan seperti itu. Sehingga nanti di akhirat orang tua kalian nanti merasa bangga. Allah akan berikan mahkota yang mana mahkotanya itu lebih terang daripada kilauan cahaya sinar matahari. Hadis selanjutnya, hadis yang ketujuh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalnya, menganggap halal apa yang dihalalkan di dalam Al-Quran dan menganggap haram apa yang diharamkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga, dan Allah menjamin untuk memberi syafaat kepada 10 orang ahli keluarga yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Ini merupakan salah satu syafaat yang besar. Seorang hafiz Quran yang telah hafal Al-Quran, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, maka kelak dia di akhirat nanti bisa memberi syafaat. Bukan bisa memberi syafaat kepada 10 keluarganya yang telah masuk ke dalam neraka, bisa dimasukkan ke dalam surga. Misal kakek kalian masuk neraka, kalian seorang hafiz Quran sebagai cucunya, ketika kalian melihat kakek kalian di akhirat itu masuk neraka, kalian bisa memberi syafaat.
bisa memberi pertolongan. Syafaat itu artinya pertolongan. Bisa memasukkan kakek kalian yang telah masuk neraka itu masukkan ke dalam surga. Selama kakek kita itu orang Islam. Selama keluarga kita orang Islam, kalau dia banyak, seandainya keluarga kita itu banyak berbuat dosa, lalai sehingga masuk neraka, bisa kita masukkan ke dalam surga. Kita bisa memasukkan 10 ahli keluarga kita yang masuk ke dalam neraka, bisa dimasukkan ke dalam surga. Seperti itu. Itu salah satu keutamaan seorang yang hafal Quran, seorang yang hafiz Quran. Jadi kalian kalau laki-laki carilah nanti di pondok pesantren istri-istri yang hafizoh. Yang perempuan kalau dapat cari juga laki-laki yang hafiz Quran gitu. Sebisa mungkin perbaiki diri, insya Allah dapat. Seperti itu. Seenggaknya niat. Kalau nggak dapat ya niat. Nanti kan niatnya nanti itu mendapatkan ganjaran walaupun hanya sebatas niat. Hadis selanjutnya ya ini dari Sa'id bin Sulaim meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat tidak ada pemberi syafaat di hadapan Allah yang lebih utama daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya. Jadi intinya dari hadis ini bahwasanya Al-Quran itu akan memberi syafaat kita di yaumul kiamah nanti. Bukan hanya di yaumil kiamah, bahkan juga di alam kubur, di padang mahsyar, itu akan memberi syafaat Al-Quran. Diceritakan oleh Al-Bazar, ia mengatakan suatu ketika ada seorang yang meninggal dunia, lalu dimakamkan. Ketika dimakamkan, keluarganya atau penziarah telah pergi 7 langkah, telah pergi tak terdengar lagi suaranya, maka malaikat Munkar dan Nakir datang untuk menanyai mayit ini. Ketika malaikat Munkar dan Nakir tadi nanya, maka malaikat Munkar dan Nakir ini melihat seorang pemuda yang tampan, wangi di sebelah mayit ini. Ia berkata, "Wahai pemuda, kamu ini siapa? Kok bisa kamu menemani dia?" katanya. "Yang lain pada pergi, kok kamu masih di samping dia?" Maka pemuda tadi berkata, "Aku adalah sahabatnya mayit ini. Aku tidak akan pergi. Aku akan selalu menemani dia sampai ia masuk ke dalam surga." Maka pemuda tadi berkata, "Wahai mayit, aku adalah sahabatmu. Aku adalah Al-Quran. Sebagaimana kau telah menunaikan hak-hakku, maka aku akan menunaikan hak-hakku." Nah, demikianlah. Mungkin cukup sekian di antara keutamaan-keutamaan Al-Quran. Sebetulnya kalau mau kita bahas, ini ada sekitar 40 hadis. Dan itu sangat banyak sekali kalau mau kita bahas semua. Dan ini merupakan sedikit pengantar dari saya tentang keutamaan Al-Quran. Silakan sekarang kawan-kawan yang dari kelompok 3 mempresentasikan makalahnya.